Selamat pagi teman-teman teruna. Kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, baitnya yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul tepuang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami anak-anak terunamu dapat berkumpul lewat media online ini untuk dapat bersama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Bimbinglah kami dalam ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah ini dapat menjadi bagian dan berkat bagi kehidupan kami terunamu hari lepas hari. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman teruna, sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan dan bernyanyi kembali dari Gita Bakti 55, baitnya yang pertama, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu dengan saya lagi ya. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat memahami dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, urapi masing-masing kami yang akan mendengarkan, sehingga firman ini dapat
tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga dapat berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Dan juga buat hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati agar hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa buat kami para teruna pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13, ayatnya yang pertama hingga ketiga. Hanya 3 ayat saja. Saya akan bacakan buat kita semua. Kisah 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Semuanya sehat-sehat ya. Kita sudah sekian lama beribadah secara online. Sebulan sekali kita coba dengan Zoom ya. Online juga tapi masih bisa bertatapan muka. Kalau ini kan dengan rekaman ya. Nah adik-adik, kita mengucap syukur dalam kondisi yang belum memungkinkan kita untuk tatap muka atau offline gitu ya, di gereja atau di biasa tempat kita beribadah PT, tapi kita dengan kreatif, dengan segala teknologi yang ada, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan, firman Tuhan senantiasa disebar. Seperti pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Ini ngomongin soal pelayanan, soal pekabaran Injil, pemberitaan firman Tuhan pada awal-awal awal-awal mereka mulai ini ya di jemaat Antiokhia. Jadi adik-adik, kalau kita baca Kisah Para Rasul ini di pasal-pasal sebelumnya, pertama kali pengikut Kristus itu atau murid-murid Tuhan Yesus itu disebut orang Kristen itu di jemaat Antiokhia. Ini sejarah nih adik-adik. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali disebut orang Kristen, ya di pasal 12 ya. Ya pasal 11 atau pasal 12, di situ dibilang pengikut Kristus itu disebut orang Kristen. Nah, di pasal 12 di ayat 25 dikatakan bahwa Injil itu semakin tersebar. Semakin banyak orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan atau berita Injil, berita kabar baik ini. Nah, akhirnya dalam kenyataannya pelayanan ini nggak bisa hanya mengandalkan atau melibatkan murid-murid Tuhan Yesus saja. Murid Tuhan Yesus kan hanya cuman 12 ya. Lalu berkembang lagi ditambah dengan para diaken gitu ya. Orang-orang yang ditunjuk di luar. Lalu di ayat pasal 13 ini disebutlah ada siapa namanya? Ada Barnabas, ada para nabi, ada pengajar, Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan yang
kita kenal terakhir itu adalah namanya Saulus. Nama Saulus nanti di ayat 9, Saulus itu juga dipanggil Paulus. Nah, lalu mereka pada ayat 2 ini, mereka dikatakan apa? Pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan. Lalu setelah mereka beribadah, ada Roh Kudus yang berbicara kepada mereka untuk mengatakan bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Adik-adik, di sini kita coba merenungkan ya. Kadang-kadang kita kalau beribadah kepada Tuhan itu atau kita mencari Tuhan itu kalau ada maunya gitu ya. Kalau mungkin kita ada perlunya, misalnya besok mau ulangan atau dalam berapa minggu lagi mau ada ujian atau sesuatu yang penting banget, atau mungkin kondisi kita lagi sakit atau keluarga kita ada yang sakit, kayaknya kita beribadah pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong, kita cari Tuhan gitu ya. Nah, di kitab Kisah Para Rasul ini, para founding fathers kita ya, para orang-orang yang telah mendirikan awal-awal kekristenan ini, mereka mengajarkan kepada kita, mereka beribadah mencari Tuhan bukan karena mereka punya kepentingan, punya mau atau ada perlunya, bukan, tapi yang dicari ya Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka membina hubungan, berelasi dengan Tuhan, dan di tengah hubungan tersebut ya namanya juga ada komunikasi ya. Ketika kita berdoa, itu kan kita mengungkapkan apa yang isi hati kita ungkapkan kepada Tuhan gitu ya, dari kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita baca Alkitab, ketika Roh Kudus berkata kepada kita, itu ada sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti halnya jemaat di Antioquia ini ya, mereka dengan kepekaan lalu menyadari bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada mereka mengenai Barnabas dan Saulus ini. Nah, adik-adik, itu jadi salah satu hal yang patut kita renungkan pada minggu pagi hari ini. Dan di ayat yang ketiga kita baca, maka berpuasalah dan berdoalah mereka gitu ya, masih bagian dari ibadah itu. Dan mereka meletakkan tangan, menumpangkan tangan ke atas kedua orang yang disebut tadi ya, Barnabas dan Saulus, sebelum mereka pergi. Jadi ada persekutuan yang erat, bukan hanya kepada Tuhan. Dalam ayat 2 mereka beribadah kepada Tuhan, itu ada persekutuan yang erat dengan Tuhan, tapi persekutuan dengan sesama saudara seimannya, dengan Barnabas, dengan Saulus, dengan siapa yang ditulis namanya di sini, ada Simeon. Mereka juga dengan jemaat yang lain, mereka bukan hanya bersahabat tapi bersekutu dengan erat gitu ya. Sehingga ketika ada satu yang diutus untuk pergi ke luar dari kota Antioquia, mereka bukan hanya mengutus, mereka mendoakan, mereka mendukung dalam doa akan pelayanan dari saudara-saudara mereka ini. Nah, apa yang bisa kita renungkan dalam pembacaan kita yang singkat ini, adik-adik? Yang pertama, kita diingatkan kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Apakah kita mencari Tuhan kalau kita ada sesuatu yang kita perlu atau kita ada maunya? Apakah begitu kita membina hubungan dengan Tuhan yang sudah begitu sangat baik ya dalam kehidupan kita? Jadi seperti yang tadi kakak sampaikan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan,
Kita menyampaikan doa-doa kita, syukur kita, kita meminta dalam pergumulan, kita minta kepada Tuhan, memohon Tuhan menjawab doa kita. Kita juga jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita baca, oh ternyata Tuhan mau saya tetap setia, mau saya tetap sabar, jadi teruna yang bisa diandalkan, jadi teruna yang baik, yang menghormati orang tua, yang menghormati teman-teman, yang sayang sama keluarga. Banyak gitu ya isi dari firman Tuhan. Seperti sekarang juga kita diingatkan hal yang kedua, kita dekat juga dengan saudara-saudara seiman kita. Kita mendoakan, kita menopang, mendukung secara positif teman-teman atau saudara seiman kita. Pertanyaannya, adik-adik kenal nggak ya dengan teman-teman PT-nya? Coba adik-adik sebutkan 10 nama teman teruna di Sawangan deh, nggak usah yang di luar Sawangan. Coba adik sebutkan 10. Kalau 10 teman-teman adik bisa sebutkan, itu udah baik sekali ya. Dalam berapa kali kita ibadah Zoom ya, nah itu mestinya dipakai untuk kita saling menyapa teman-teman kita. Kita kan jarang ketemu gitu ya. Kalau dulu tiap minggu kita ketemu, kita ibadah PT di mana, di Pastori gitu ya, kita ketemu dengan ya semua adik-adik gitu ya, dengan teman-temannya gitu. Ada yang Eka, ada yang kelas Eka, ada yang kelas Dwi gitu. Kalau kelas Eka kan mungkin teman-teman dari PA gitu ya. Nah itu adik-adik ambil kesempatan untuk menyapa. Gimana kita mau mendoakan dia? Kenal aja enggak. Kita nggak tahu apa yang menjadi pergumulan dia, apa yang jadi masalah dia, gimana kita mau bantu dia gitu ya. Begitu. Jadi yang pertama, kita dekat hubungan dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jadi kita peka. Oh Tuhan mau kita belajar dengan rajin. Kita nggak nyontek, nggak curang, nggak cheating gitu ya. Terus juga yang kedua tadi, kita juga mau dekat dengan teman-teman saudara seiman kita. Nah yang ketiga, ini penting adik-adik, kita juga patut untuk melayani Tuhan, terlibat di dalam pelayanan. Kenapa? Adik-adik pernah dengar nggak istilah ini? Istilah ladang Tuhan atau tuayan sudah menguning, tapi pekerjanya kurang. Kalau zaman dulu Paulus, Barnabas, mereka tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Siapa tadi nama-nama ininya? Nama yang di kitab ini, murid-murid Tuhan Yesus itu, Lukius, Menahem, mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan. Kira-kira hari ini kita bisa dengar tentang berita firman Tuhan ini nggak ya? Tentang cerita tentang Tuhan Yesus ini nggak ya? Karena kegigihan mereka menyebarkan berita tentang kelahiran Yesus, berita tentang keselamatan tentang Tuhan Yesus ini hingga ke seluruh dunia, hingga sampai ke Indonesia adik-adik, sampai kepada orang tua kita menjadi percaya kepada Tuhan, lalu mereka mengajak kita Kristen sejak lahir kan ya, membawa kita kepada Tuhan, kita dibaptis dan nanti akan disidi ya. Itu karena orang tua kita yang mendorong kita untuk tetap menjadi anak Tuhan. Dan ini adalah bukti dari pelayanan dari Paulus, Barnabas, dan para bapak-bapak gereja kita yang pada awal-awal gitu. Dan kita akan meneruskan pekerjaan besar ini, pekabaran Injil ini. Kalau adik-adik tahu family tree kan ya? Anak saya itu ada tugas sekolahnya membuat family tree gitu. Ada bapak,
di bawahnya bapak, ibu, di bawahnya ada anak-anak gitu ya. Atau kalau kita dari atasnya dari oma opa, dari kakek nenek gitu ya. Jadi ada bentuknya seperti pohon gitu ya, pohon keluarga lah. Nah, bagaimana dengan pohon keluarga iman kita gitu? Kalau dari atas Paulus, ke bawahnya ke jemaat-jemaat di Antioquia, terus sampailah ke Indonesia terus sampai ke orang tua kita gitu ya. Udah generasi keberapa gitu ya orang tua kita. Misalnya bapak saya sama mama saya lahir, anak saya Rino, oh ini Kristen, maksudnya ini imannya Kristen. Lalu Rino mengajak sama istri Kak Mary, anaknya 2, Elmar, Clara, dua-duanya Kristen gitu ya. Nah nanti Elmar, Clara kemana nih gitu kan, dia mengajarkan kekristenannya kepada siapa? Ini secara iman ya. Atau saya Rino siapa lagi yang sudah memberitakan Injil ini ke siapa lagi gitu. Ini menjadi pertanyaan buat kita gitu ya, dan motivasi agar kita terlibat dalam pelayanan ini gitu. Kak, tapi aku nggak bisa bercerita seperti kakak gitu, aku nggak bisa khotbah. Nah, pelayanan ini memang tidak banyak yang bisa kita lakukan. Yang pasti kita bisa melakukannya sesuai dengan talenta kita, apa yang kita bisa. Adik-adik bisa main piano. Nah, di gereja sekarang lagi mencari talenta-talenta untuk mengiringi ibadah di dalam ibadah hari Minggu. Oke, kalau adik-adik belum berani di ibadah hari Minggu, ya di ibadah PT gitu misalnya. Atau Kak, aku bisa nyanyi, ya silahkan bernyanyi. Kak, aku bisa berdoa, silahkan berdoa di doa syafaat. Di sekolah juga kalau ada kesempatan untuk melayani, ambil kesempatan itu. Karena ada suatu waktu kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pelayanan. Dan kita akan mencari-cari kesempatan itu. Kok aku nggak dikasih kesempatan pelayanan ya? Kok aku begini ya? Kok aku begitu? Nah, mumpung adik-adik dipercaya untuk atau ada kesempatan itu, adik-adik ambil. Supaya kita belajar sedari dini melayani Tuhan. Bagaimana kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Demikian adik-adik, kiranya firman Tuhan pada minggu pagi hari ini mengingatkan kita kembali, memotivasi kita untuk terus maju sebagai teruna-teruna yang setia kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur dan mengungkapkan syukurnya dalam bentuk pelayanan yang baik kepada Tuhan di dalam gereja atau di sekolah atau di masyarakat. Terpujilah Kristus. Amin. Teman-teman teruna, marilah kita merespons firman Tuhan yang sudah dibawakan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 115, bait yang pertama dan kedua, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat-Nya. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami
kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda COVID-19 ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk para petinggi-petinggi, dokter-dokter ya Tuhan, yang sedang menyembuhkan orang yang terkena COVID ya Tuhan. Semoga mereka selalu sehat-sehatkan selalu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang terkena COVID ini ya Tuhan. Semoga mereka selalu sembuh, imannya kuat ya Tuhan, jauhkanlah dari roh yang jahat ya Tuhan. Berkati juga kami masyarakat ya Tuhan, jauhkanlah dari para penyakit-penyakit, agar kami bisa selalu sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu, haleluya, amin. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai sekarang Bapa. Bapa, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPIB Sawangan yang Tuhan tahu, gereja kami sedang dalam masa pembangunan Tuhan. Tuhan berkati, cukupkan segala dana yang diperlukan dan apapun keperluan yang diperlukan, Tuhan tolong cukupkan dan lancarkan agar gereja kami dapat dibangun kembali ya Tuhan Yesus. Juga berkati untuk Pak Pendeta beserta keluarganya, berikan Pak Pendeta berkat limpah daripadamu Tuhan, berikanlah selalu kesehatan, panjang umur, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pelkat-pelkat yang ada di GPIB Sawangan, mulai dari PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, Tuhan Yesus, Kau berkati segala kegiatan yang dilangsungkan oleh PLK tersebut supaya dapat berjalan lancar dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Juga berkati jemaat-jemaat kami, seluruh jemaat GPIB Sawangan, Kau berikan kesehatan, panjang umur, serta dijauhkan juga dari tertular COVID-19 dan dari mara bahaya yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, hamba ingin berdoa untuk berkat GPIB Sawangan, terutama kami para teruna-teruna yang masih dalam proses pertumbuhan. Kiranya Kau memberkati pada kondisi saat ini maupun dalam mata pelajaran dan aktivitas kami hari-hari. Kiranya Kau memberkati supaya semua yang kami jalani dapat menjadi berkat dan dapat berjalan dengan lancar sama satu hal apapun ya Bapak. Dan hamba juga ingin berdoa untuk Kakalayan, kiranya Kau memberkati dalam pelayanannya. Kiranya pelayanannya bisa menjadi berkat bagimu ya Bapak. Kami juga yang berdoa untuk para pendeta dan para majelis-majelis, dan kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa selang apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Berkati papa, mama kami Tuhan, adik, kakak, om, tante, dan keluarga yang lain Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka selalu, berikan mereka kesehatan dan lindungi mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati juga pekerjaan mama papa kami Tuhan, agar sekiranya mereka selalu mendapat berkat yang berlimpah dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Bapa di surga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Teman-teman teruna, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur kita. Dan mari kita bernyanyi baginya dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Inilah kami, anak-anak terunamu yang telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai persembahan yang kudus. Jadikanlah persembahan yang kami berikan ini satu saluran berkat bagi kemuliaan kerajaan-Mu di bumi ini. Terlebih lagi, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman teruna, sampailah kita di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan mampu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Marilah kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan kedua, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan hari ini kami bisa menikmati persekutuan lewat ibadah hari Minggu, persekutuan teruna online ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan untuk seminggu ke depan, kami percaya Engkau senantiasa akan menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.